Hari ini saya akan bongkar sebuah indikator dahsyat yang nggak cuman kasih sinyal akurat langsung di chart kalian, tapi sekaligus menyaring sinyal palsu yang sering bikin trader rungkat karena sudah mengandung confluence dari banyak unsur seperti tren, momentum, volatilitas, dan lain sebagainya. Tekniknya simpel sekali sehingga langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading, baik di forex, gold, kripto, maupun saham. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta ikuti live trade saya Senin sampai Jumat jam setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja Confluence Suite, maka akan muncul nama indikatornya Confluence Suite yang dikoding oleh Lucy Matos. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Confluence Suite adalah indikator all-in-one yang menggabungkan berbagai sinyal seperti tren, momentum, volatilitas, dan lain sebagainya dalam sebuah sistem dengan tujuan menyaring dan mengkonfirmasi entry sehingga menghasilkan probabilitas trading yang tinggi. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya pada indikator overlay-nya ini, kita melihat sebenarnya indikator ini mengandung 7 indikator built-in, yaitu Smart Trail dan Reversal Zones yang secara default sudah terpasang. Kemudian ada Trend Catcher, Trend Tracer, Neo Cloud, Trailing Stop Loss, dan AI Moving Average. Di kesempatan lain, saya mungkin akan bahas satu persatu dari indikator ini, tapi di video ini saya akan bahas sinyal buy and sell-nya saja, dan agar chartnya terlihat bersih, saya akan uncek semua indikatornya ini dan juga dashboardnya. Tapi kalau kalian ingin mempertahankan settingan defaultnya ini, itu terserah saja. Kemudian untuk show signals dan AI signal classifiernya ini saya tetap pakai karena ini adalah sinyal utamanya. Ada 3 jenis sinyal buy and sell dalam indikator ini berdasarkan skornya. Pertama adalah sinyal strong yang skornya sama dengan atau di atas 0,76. Artinya hampir semua unsur mendukung sebuah arah. Jadi kalau strong buy artinya hampir semua unsur mendukung arah buy, dan jika strong sell artinya hampir semua unsur mendukung arah sell. Jadi meskipun tampilan visualnya sangat sederhana hanya dalam bentuk tag buy and sell seperti ini, tapi di balik layar ada momentum yang kuat, ada tren yang valid, serta ada struktur market dan volume yang mendukung. Kondisi inilah yang disebut dengan high confluence. Jenis sinyal kedua adalah sinyal good yang skornya antara 0,65 sampai 0,75. Artinya mayoritas unsur setuju tapi kondisinya tidak seideal sinyal yang strong tadi. Contohnya trennya udah oke tapi ternyata terlalu dekat dengan support atau resistance tertentu sehingga skornya tidak setinggi sinyal strong. Jenis sinyal yang ketiga adalah sinyal moderate yang punya skor antara 0,37 sampai 0,64. Artinya dari semua unsur itu masih 50-50, masih nyampur dan belum terlalu jelas. Misalnya trennya udah oke tapi struktur marketnya ngambang dan kurang jelas di mana pivot high dan pivot low-nya, atau momentumnya yang tidak ideal, terlalu lemah atau lain sebagainya. Akan tetapi sinyal moderate ini tetap adalah sebuah sinyal yang valid, hanya saja disarankan menggunakan tambahan confluence dari tool lain yang akan kita bahas setelah ini. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja DTR, maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dikoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya,
maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR berwarna hijau seperti ini, artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, ketika DTR berwarna merah seperti ini, artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Di video ini, saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame H1, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, DTR berwarna hijau, kedua muncul sinyal buy, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya sedang berwarna hijau yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal moderate buy. Saya memang menggunakan ketiga jenis sinyalnya, baik yang strong, good, maupun moderate. Kalau kalian hanya ingin menggunakan jenis sinyal yang strong aja, atau yang strong dan good aja, itu terserah kalian. Tapi saya juga menggunakan sinyal yang moderate, karena saya juga sudah menambahkan indikator filternya, yaitu DTR sebagai tambahan konfirmasi. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa ini adalah sinyal buy pertama yang muncul sejak DTR-nya berwarna hijau. Mengapa saya hanya ambil sinyal yang pertama saja? Karena sinyal yang pertama punya probabilitas yang paling bagus dan potensi risk-reward rasionya itu juga yang paling jauh. Jadi cocok untuk semua trader yang biasanya menggunakan risk-reward ratio itu mulai dari 1:1 hingga 1:3. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk-reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, DTR berwarna merah, kedua muncul sinyal sell, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR-nya sedang berwarna merah yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal strong sell. Di sebelah kirinya ini ada sinyal moderate buy, tapi tentu saja kita nggak ambil trade buy-nya karena DTR-nya sedang berwarna merah. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa ini adalah sinyal sell pertama yang muncul sejak DTR-nya berwarna merah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sebagai sebuah metode trend following, teknik ini tidak bekerja dengan baik pada kondisi sideways seperti ini, di mana kita akan cenderung kena stop loss, baik pada saat buy maupun pada saat sell. Tidak ada metode yang sempurna yang selalu profit dalam semua kondisi, jadi jika marketnya lagi sideways begini dan kita kena SL terus, maka jangan paksakan trading. Kita bisa stop trading dulu sampai marketnya trending lagi, atau bisa mencari instrumen atau pair lain yang memang sedang trending. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!